sampai jam 12 itu berapa jam kita tidak dekat dengan malaikat. Malaikat nggak mau dekat sama orang yang junub. Orang junub itu tadi nggak bisa, berarti lewat duha, ya kan Bu? Mungkin ada zikir-zikir yang dari Al-Quran kita baca, nggak bisa bacanya karena orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Padahal kita sambil masak itu bisa baca Qul huwallahu ahad berapa kali Bu? Sampai selesai. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad itu Bu, sepanjang kita masak bisa kita itu 100 Qul huwallahu ahad. Baca 10 kali Qul huwallahu ahad, Allah bangunkan rumah di surga. Kita punya rumah di Indonesia, maksudnya di dunia. Itu kan luar biasa ya Bu, besar. Untuk renovasi aja besar. Jadi rasanya untuk dibangunkan rumah itu subhanallah. Dengan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Katanya habis sholat kan gitu. Nggak sempet tadi sholat subuh baca itu karena buru-buru nyiapin anak sekolah. Ya udah sambil masak itulah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau 100 dan banyak lagi itu keutamaan surat Al-Ikhlas. Tapi ketika kita dalam kondisi junub enggak bisa itu dibaca. Orang junub tidak bisa baca Al-Quran. Orang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Orang junub tidak boleh membawa Al-Quran. Apalagi sholat, tawaf, apalagi Bu yang nggak boleh. Banyak larangan-larangannya, maka diusahakan secepat mungkin kita bersih-bersih. Kalau kita tertidur, wah Allah, masa jam 11 mandi, gitu kan Bu? Maka minimal kita berwudu. Sehingga kalau ada apa-apa kita sudah inden. Kalau kita mau beli mobil kan inden dulu, kasih ya Bu ya. Nah, baru dapat barangnya. Ini panjer istilahnya. Nah, kan gitu dipanjer. Ya Allah, seharusnya mandi wajib. Cuman kan udah malam nih. Ya udahlah, saya wudhu dulu. Karena Bu ada, ini ibu-ibu yang datang ke rumah. Bun, yang saya pikirkan itu adalah kayak mana ya? Suami saya itu ini udah dikubur nih Bu, cuman dia terpikir malu ngomongnya ketika itu katanya. Waktu itu saya malu mau ngomong bahwa bapak itu kondisi junub malam. Jadi ketika dimandikan mayat, kan mayat ini wajib mandi Bu, karena menghadap Allah itu kan harus suci. Allah maha suci, tidak mau. Ya, tidak mau dijumpai kecuali orang yang suci. Makanya kita wajib mandi kalau mati. Siapa yang memandikannya? Tentu kita. Fardu kifayah lah hukumnya. Mandinya untuk kita wajib. Jadi saya segen mau nanyanya ke orang yang memandikannya, Pak tolong suami saya itu junub. Jadi mandinya gimana ya Bun? Mandinya 2 kali atau 2 niat atau gimana? Jadi gimana kemarin Bu? Ya saya nggak bilang, insya Allah itu sudah selesai. Jadi kalau mandi wajib menghilangkan hadas besar, termasuk hadas tadi kematian tadi itu. Ya maksudnya kalau orang mati kan memang harus mandi gitu ya Bu ya. Nah itu. Jadi maksudnya gini Bu. Kalau seandainya kita sudah wudhu, minimal di hadapan Allah orang ini serius mau mandi wajibnya. Gitu. Makanya kita wudhu dulu, baru kita enak tidur. Ya Bu ya. Kadang malas, tapi malas katanya. Itulah perjuangan kita melawan malas itu. Ya, bersih-bersih, kemudian berwudu. Jadi ayatnya, wala junuban illa abiri sabilin hatta tautasilu. Kapan kita bisa menetap di masjid? Kalau sudah tautasilu, sudah mandi wajib. Jadi Bu, ternyata
Allah itu kan tadi maha suci ya Bu ya. Tidak mau didatangi kecuali orang yang suci. Bagaimana cara bersucinya? Allah sendiri yang menentukannya. Kalau kamu mempunyai hadas kecil dengan cara wudhu, apa yang dibasuhnya? Allah tentukan bahwa yang dibasuh tuh disebutkan dalam Al-Quran. Ada 4 anggota tubuh yang harus dibasuh ketika kita berhadas kecil. Yang keluar angin dari mana Bu? Dari dubur, tut kan gitu ya, atau psh, gitu kan? Tapi yang dibasuh apa? Muka, rambut apa? Kepala, tangan, kaki. Siapa yang menentukan?